like a Hellcat. Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, simak videonya. Jangan lupa berdoa dan semoga bermanfaat. Materi hari ini tentang teks cerita sejarah. Oke, nah jadi di dalam teks cerita sejarah hari ini kalian akan menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Kemudian setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah, juga menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, kita langsung masuk ke ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Yang pertama itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Bisa kalian lihat di dalam contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Jadi ada dua kata telah yang dicetak miring. Nah, itu salah satu kata yang bermakna lampau, artinya sudah terjadi. Nah, itu kalimat yang bermakna lampau. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi kronologis. Nah, contoh konjungsi kronologis itu ada sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, jadi konjungsi kronologis itu menunjukkan urutan suatu peristiwa. Bisa kalian lihat contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, yang dicetak miring dalam kalimat ini ada kata setelah. Nah, ini menunjukkan urutan suatu peristiwa. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, yang ciri ketiga itu menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Bisa kalian lihat contohnya di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Nah, jadi yang diberi cetak miring di sini ada kata berdiri, duduk, dan juga bersimpuh. Nah, ini kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan atau perbuatan. Nah, yang keempat itu cirinya menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Nah, contoh kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Jadi kalau ada kata-kata yang saya sebutkan tadi, nah itu termasuk kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Bisa kalian lihat contohnya, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Candid Galih tentang masalah itu. Nah, yang dicetak miring di sini adalah kata menyatakan bahwa. Nah, di sini menunjukkan kata kerja tidak langsung. Jadi kalau ada kata-kata yang saya sebutkan tadi itu termasuk kalimat tak langsung. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ciri yang selanjutnya itu menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu tindakan yang dipikirkan atau dirasakan. Nah, contoh katanya itu kalau di dalam kalimat itu ada kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap, itu berarti termasuk kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Nah, bisa kita lihat di contohnya. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang dia pegang sekarang. Nah, yang diberi cetak miring di sini kata berpikir. Nah, ini termasuk kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan.
Nah, untuk ciri yang selanjutnya itu menggunakan banyak dialog. Jadi di dalam teks cerita sejarah itu banyak percakapan atau dialognya. Jadi bukan hanya diceritakan oleh sang penulis. Nah, ini contohnya kalimat langsung yang biasanya digunakan dalam dialog di teks cerita sejarah. Mana surat itu, kemudian di kalimat yang kedua, ampun Gusti Adipati, patik takut maka patik bakar. Kemudian kalimat yang ketiga, surat apa Nyi Gede, lontar ataukah kertas. Nah, ini salah satu contoh dialog yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Nah, untuk ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, dan juga suasana yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Bisa kalian lihat contohnya. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit. Dari apa yang terjadi terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Nah, di sini ada dua kata sifat yang menggambarkan tokoh Gajah Mada ini. Yang pertama, besar, wibawa dan wibawa. Nah, itu. Jadi ada 7 ciri kebahasaan di dalam teks cerita sejarah tadi. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.